bisa. Ta'riful kalam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kata Ibnu Ajurram rahimahullah ta'ala, ini saya nyebutnya Ibnu Ajurram ya, karena Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dobet nama beliau itu dengan Ajurram, bukan Ajurrum. Wallahu alam, ini khilaf memang di kalangan para nuhat mengenai dobet nama penulis kitab matan ini. Adapun mengenai matan tidak perlu kita jelaskan karena sudah ya di pelajaran matan. Ya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-kalamu huwa al-lafdhu. Kalam adalah lafaz. Jadi di sini sebelumnya musannif Ibnu Ajurram memulai dengan basmalah. Ini alal qaul ya, berdasarkan pendapat basmalah ini adalah ucapannya Ibnu Ajurram. Ada yang mengatakan enggak. Ya. Basmalah itu dari para orang-orang yang mengutip saja. Ya, Ibnu Ajurram ada yang mengatakan Ibnu Ajurram memulai kitabnya dengan al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu dan seterusnya. Taib ini alal qaul bi annaha min kalamih. Ini berdasarkan pendapat bahwasanya basmalah ini adalah ucapan dari Ibnu Ajurram rahimahullah taala. Tentunya kalau ini kita bawa kepada ucapannya Ibnu Ajurram atau kepada qaul yang menyatakan basmalah ini adalah pernyataan Ibnu Ajurram rahimahullah taala, ini tentunya iktidaan bil kitab. Ya. Tentunya ini dalam rangka mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah, karena Bara'ah sambungan dari surah sebelumnya itu Al-Anfal. Dan juga meneladani sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam berbagai surat beliau itu yang dikirimkan kepada para raja, ya, dan surat dakwah itu selalu memulai suratnya dengan Bismillah, sebagaimana surat beliau kepada Raja Romawi, ya, min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Hiraqal azimi Rum, dari Muhammad bin Abdullah Rasulillah kepada Heraklius Raja Romawi. Aslim taslam. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillah. Baik. Nah, kalau menurut para ulama al-nahwu ialah yang terkumpul 4 hal yang disebutkan oleh Ibnu Ajurram di sini. Wa huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, yaitu al-lafdhu, kalam adalah lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah, bil wad'i sesuai dengan peletakan. Peletakan siapa? Peletakan orang-orang Arab. Ya, kita masuk ke syarahnya di sini. Syarah dari Mumti' di sini. Siapa nama penulisnya? Ya, Abi Anas Malik ya bin Matar Al-Mahzari. Ya, hafizahullah taala. Seorang mustafid pengajar nahwu di pesantren Dammaj di Yaman. Ya, di So'dah. Sabikon tentunya, karena ma'had itu saat ini ya sudah tidak ada atau beralih fungsi, Allah alam, lupa saya kejadiannya. Ya, syarah, kata pensyarah hafizahullah taala, bada'a al-musannifu rahimahullah taala bi ta'rifil kalami li'anna an-nahwa liiqamatil kalam. Nah, bada'a apa? Artinya bada'a ya bada'u, memulai. Al-musannifu, musannif itu isim fa'il dari sannafa yusannifu. Ya, artinya apa? Penyusun. Ibnu Ajurram. Ya. Nah, al pada al-musannif, al apa ini namanya? Al-ahdiyah lidhihin. Sudah di benak kita itu, nggak perlu tanya lagi musannif yang mana ini. Ya sudah jelas, musannif matan al-Ajurumiyah. Nah, musannif memulai di sini kitab beliau ini bita'rifil kalam, dengan ta'rif. Ta'rif itu masdar dari arrafa yu'arrifu ta'rifan. Apa artinya? Mendefinisikan. Ya, dengan definisi dari kalam. Li'anna nahwa
Ya, apa i'rabnya nahwa? Nah, isim li'anna. Karena yang namanya nahu itu liiqamatil kalam. Untuk membentuk kalam. Untuk mendirikan kalam, maksudnya untuk membentuk kalam. Ya, yang namanya nahu itu. Ya. Bedanya dengan sorab jelas ya di pelajaran-pelajaran nahu dan sorab sebelumnya telah kita sebutkan. Bahkan ada ibarah dari para ulama, sorab itu ibunya, nahu itu bapaknya. Bahasa Arab. Karena dengan sorab lah yang membentuk kalimat itu kayak apa lafadznya. Ya, musonnifu, musonnafa, ya, sonnafa, yusonnifu, ya. Taib. Tasnif, musonnif, musonnaf, itu sorab yang membentuk. Nah, tapi musonnifu, musonnifa, musonnifi itu nahu. Itu nahu. Jadi nahu hanya mempelajari akhirat. Akhir kok akhirat sih. Ya. Ya, akhir dari setiap kalimat. Kalimat itu maksudnya kata. Ya, setiap kata. Membahas harokat akhir dari kata. Ya. Li'anna nahwa liiqamatil kalami. Faqala al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Maka beliau di sini menjelaskan, berkata beliau, kalam adalah huwal lafdhu. Dia adalah lafaz. Nanti beliau akan jelaskan apa itu lafaz. Nah, al-murakkabu yang tersusun. Ya, jadi yang namanya kalam itu mesti ada susunan. Ya, susunan kalimat, susunan kata. Nggak bisa, misalnya kita katakan Hanif itu dikatakan sebagai kalam. Lah, mesti ada susunannya. Hanif qaimun. Ya. Hanif qaimun. Manto mutazawwijun misalkan. Mas Manto ya, mutazawwijun. Ya. Jangan bilang Mas Manto itu kalam, bukan. Kalam apa? Ya. Bukan kalam. Nah, al-mufidu mesti memberikan faedah. Nanti beliau akan jelaskan satu-satu ya. Apa itu lafaz? Di bawahnya tuh ya. Mufid. Ya. Mufid yaitu memberikan faedah, pengertian yang sempurna. Ya, yang sudah layak. Kalau orang yang ngomong, yang bicara, dia bicara misalkan Zaidun qaimun. Ketika dia diam di akhir kalimat qaimun, ya. Orang yang mendengar ya, itu enggak akan nunggu lagi. Ya. La yabqa as-sami' muntadiran li syai'in akhar. Orang yang mendengar enggak nunggu lagi. Apa? Ya. Tapi kalau dikatakan Zaidun, yang mendengar, ya terus kenapa Zaid? Nanya dia. Dia akan menunggu yang lain. Zaid kenapa? Zaidun. Kenapa Zaidun? Qaimun. Oh, qaimun gitu kan. Zaidun. Terus kenapa Zaid? Naimun. Oh, naimun. Nah, kenapa Nugraha tersenyum? Lihat papan tulisnya tersenyum, murah senyum dia. Luar biasa. Ya. Gimana lihat ini Herlin? Lihat papan tulisnya senyum dia. Mana kita tadi? Al-Mufid. Nah, itu Mufid. Kalau kita katakan Zaidun qaimun, ya, maka itu kalam mufid karena sudah memberikan faedah yang sempurna. Yang mendengar nggak butuh penjelasan lebih lanjut. Ya, dan itu ikhbar. Ya, biqiyami Zaidin. Itulah khabar ya akan berdirinya si Zaid. Bil wada. Ya, bil wada artinya sesuai dengan peletakan orang Arab, yaitu lafadznya yang diucapkan Zaidun qaimun. Ya. Yang kita ucapkan itu merupakan lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Ya, yang menunjukkan kepada makna-makna. Ya, makna-makna. Baik, nanti akan dijelaskan oleh al-musannif di sini. Qala fala budda ay yajtami'a fi kalami arba'atu umurin. Fala budda, maka haruslah an yajtami'a. Ya. Fala budda an yajtami'. Ya, ini nanti an yajtami nanti fi ta'wil masdar. Ta'wil masdar. Jadi takdirnya apa?
Ijtima. Fala budda ijtima'un gitu. Fil kalam, ya. Maka haruslah terkumpul dalam sebuah kalam arba'atu umurin. Apa i'rabnya arba'atu? Hah? Di sini, ikhwan. Apa i'rabnya arba'atu? Hah? Hah? Fa'il dari an yajtami. Maka 4 perkara mesti terkumpul dalam kalam. Gitu. Maka haruslah 4 perkara terkumpul dalam kalam. Taib. Ahaduha. Boleh dibaca ahadu. Ahadi. Ahada. Kalau ahadu berarti dia tabi. Dari mana? Arba'atu. Oh, dari umur. Dari apa? Arba'atu. Ya. Ahaduha berarti dia tabi. Ya. Dia tabi. Nah, kalau apa namanya? Kalau ahadiha nggak bagus. Ahada boleh. Yakni gitu. Maf'ul dari amil mahdhuf. Takdirnya yakni ahadaha. Nah. An yakuna lafdhan. Ya. Apa kalam tersebut mesti terkumpul, dia mesti sebuah lafaz. Ya, apa yang dimaksud dengan lafaz? Ai kata beliau, sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Sautan, dia mestilah sebuah suara mustamilan yang mencakup ala ba'dil huruf kepada beberapa huruf hijaiyah. Hija itu alfabet dari alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Ya. Jadi dia mesti suara. Kalau bukan suara, bukan kalam. Kitabah, kemudian apa lagi? Isyarah, itu bukan kalam. Ya, itu bukan kalam. Baik, barakallahu fikum. Itu di tanbihat, itu lihat di tanbihat keterangan itu yang ada tanda bintang di bawah. Ada nggak di buku antum? Taroka al-musannifu. Ya, taroka al-musannifu. Coba taroka al-musannifu. Musannifu apa i'rabnya? Fa'il. Ini saya nggak harokat ini. Ta'rif. Apa i'rabnya ta'rif? Taroka al-musannifu. Ta'rif. Apa i'rabnya ta'rif? Maf'ul bih. Berarti bacanya apa? Taroka al-musannifu ta'rifan nahwi. Ya. Ya, musannif di sini meninggalkan definisi nahwu. Ya. Wan nahwu itu adalah huwa qawaidu. Dia adalah kaedah-kaedah. Ya. Kenapa enggak pakai tanwin qawaidun? Apa maniknya? Apa? Sigha muntaha al-jumu. Dari wazan apa? Mafa'il. Ya. Ya. Karena hu adalah qawaidu, kaedah-kaedah yu'rafu biha, yang diketahui dengan kaedah-kaedah tersebut ahwal. Apa i'rabnya ahwal di sini, ikhwan? Saya nggak baca harokatnya, ahwal aja. Apa i'rabnya? I'rabnya apa? Kok fa'il? Loh, kok maf'ul bih? Naibul fa'il. Ahsanta. Naibul fa'il. Ya. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Jadi nahwu adalah kaedah-kaedah yang diketahui dengan kaedah-kaedah tersebut, ya, berbagai kondisi akhir kalimat, akhir kata, baik secara i'rab maupun secara bina. Nah, itu. Baik, barakallahu fikum. Lihat tanbih yang kedua, tanbihat. Kharaja biqaulil musannifi al-lafdhu. Maka keluar dengan perkataan musannif di sini al-lafdhu. Biqaulil musannifi al-lafdhu al-isyarah. Apa i'rabnya isyarah di sini? Apa? Kok maf'ulun bi? Fa'il dari apa? Kharaja, ahsanta. Ya. Kharaja biqaulil musannif al-lafdhu. Al-lafdhu saya baca al-lafdhu ini min babil hikayah. Ya, ini min babil hikayah nih. Nanti di pelajaran mutamimah ada namanya babul hikayah. Ya, babul hikayah. Baik. Nah, keluar dari perkataan musannif atau kita terjemahkan secara bebas, tidak termasuk dari perkataan musannif al-lafdhu adalah al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma. Isyarat, kitabah penulisan.
dan semisalnya. Itu tidak termasuk kalam. Fala tusamma kalaman. Tidak termasuk kalam, itu namanya isyarat. Dan juga kitabah. Ya. Maryam alaiha assalam pernah bernadar. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum. Saum di sini maknanya sukut. Ya. Sukut. Ya. Wah, COD-an dia. Ya. Itu apa nama harganya adalah ya. Tarokal musonib. Tadi udah ya. Tadi sampai mana saya ngomong? Hah? Isyarah nggak termasuk kalam. Tadi Maryam alaihissalam bernadar inni nadartu lirrahmani sauma. Falan ukallimal yauma insiya. Aku telah bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum, diam. Ya. Aku tidak akan bicara kepada seorang pun hari ini. Ya. Karena Maryam itu nggak mau capek jawab. Dari mana kamu ini anak orang baik, kamu orang baik kok kamu bisa hamil, kamu nggak nikah. Dituduh berzina. Yang nuduh ya orang Yahudi. Yahudi memusuhi Maryam dan anaknya Isa alaihissalam. Seandainya isyarat kan ketika Maryam ditanya, apa kata Allah? Fa'asyarat ilaih, gitu kan? Maryam mengisyaratkan kepada anaknya yang ada di buayannya, yaitu Isa alaihissalam. Maryam mengisyaratkan. Ya, akhirnya Isa yang berbicara. Nah, masih dalam buayan. Seandainya isyarat itu dikatakan sebagai kalam, tentu Maryam telah melanggar nazarnya. Wajib bayar kafarah. Ya, wajib bayar kafarah. Yang kafarat ini sama seperti melanggar sumpah. Ya. Barakallahu fikum. Maka isyarat bukan kalam. Yang namanya kalam as-saut, sautan mustamilan. Saut mustamil. Suara yang mencakup ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Itu kalam. Dan Allah memiliki sifat kalam. Dan kalamullah itu pasti ada suara. Berbeda dengan keyakinan sekte Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kulabiyah yang menyatakan kalamullah bila sautin wala harfin. Tanpa huruf, tanpa suara. Ya. Nanti kata mereka nih, kalau Allah, firman Allah, kalam Allah pakai suara, nanti serupa dengan makhluk. Kita tanya, cemana gitu? Ya, kata mereka, kalau suara kan mesti Allah memiliki rongga. Allah memiliki tenggorokan. Allah memiliki lidah. Itu dia aja yang berpikir kayak gitu. Ya. Itu bangku, kayu, pohon, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Batu, memangnya batu itu punya rongga, punya tenggorokan, punya lak-lakan sini namanya. Punya lidah, punya gigi, nggak ada. Di akhirat nanti kulit-kulit mereka bicara. Emangnya kulit ada lidahnya? Kabur antum kalau di kulit antum lidahnya. Ada giginya, digigit terus Pak Rudin. Kulitnya sama gigi kulitnya. Ya kan, kata giginya ngeselin nih orang, gitu kan. Misalkan gitu. Nah, ya. Kabur semua ya. Jadi nggak mesti pakai apa? Pakai rongga yang di alat itu. Ya, jadi orang-orang Asy'ari menafikan sifat kalam itu. Memang Asy'ari menetapkan sifat kalam. Oh, berarti Asy'ari bukan Mu'tazilah. Iya. Berarti dia Ahlussunnah menetapkan sifat kalam. Tar dulu, rinci dulu. Mereka mengatakan kalau tanpa suara. Kalau tanpa suara gimana? Coba, itu kalam nafsi. Jadi kalau mulai yang ada suara itu dulu waktu azali. Habis itu ya nggak ada lagi. Ketika Allah berfirman pada Adam, pada iblis, pada malaikat, itu semuanya sudah terpatri di kolbu yang diajak bicara. Allah berfirman kepada malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran 30 juz, langsung ada terpatri di kolbunya Jibril. Ajib ini. Ya, ajib. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Apabila salah seorang musyrik minta suaka perlindungan pada engkau, berilah perlindungan padanya. Hingga dia hatta yasma'a kalam Allah. Hingga si musyrik ini yang sudah berada dalam jaminan keamanan di negeri kaum muslimin, dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, mendengar tilawatul Qur'annya kaum muslimin, mendengar qiraahnya kaum muslimin. Allah sebutkan hatta yasma'a kalam Allah. Hingga dia mendengar kalam Allah. Kata para ulama, mimman yasma, dari mana si musyrik itu bisa dengar kalam Allah? Dari Allah langsung masuk di kolbu dia, kalam nafsi gitu. Dari mana? Nah, mimman yasma min tilawatil muslimin. Min qiraatil muslimin, baca Al-Qur'an, kalam Allah. Ya. Nah, jadi yang namanya kalam itu saut. Ya, saut. Sautan mustamilan ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Suara yang mencakup beberapa huruf hijaiyah. Baik. As-tsani ayyakuna murakkaban. Yang kedua, kalam itu mesti murakkab. Murakkab itu isim apa namanya? Kalau dalam tasrif. Rakkaba yurakkibu tarkiban. Nah, itu apa namanya? Isim maf'ul. Berarti tersusun. Yang namanya kalam mesti tersusun. Mu'allafan, tersusun min kalimataini au aksara. Tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Zaidun, kalam bukan? Oh, enggak. Zaidun qaimun, baru kalam. Ya. Baru kalam. Kenapa? Karena dia murakkabun min kalimatain. Tersusun dari 2 kalimat. Al-ula yang kalimat yang pertama, Zaidun. As-tsaniyah yang kedua, Raqibun. Ya, Raqibun. Apa tadi Pak? Raqibun. Qaimun. Nah, boleh kalam tersusun dari 1 kalimat. Ya, murakkabun min kalimatin wahidah, tersusun dari 1 kalimat. Boleh dapat dikatakan kalam apabila ada takdirnya. Ya, atau ada indikasinya. Ada indikasinya. Ya, misalkan ditanya, "Mas Muka, what's your name?" Ya, Mas Muka, antum langsung jawab aja, Faza. Ya, takdirnya apa? Ismi Faza. Namaku Faza. Gitu. Ya. Mas Manto ditanya, "Hal anta mutazawwij?" Naam. Ya. Mutazawwij. Sudah paham itu? Maksudnya apa? Ana mutazawwij. Ya. Saya mutazawwij. Kalau kurang Mas Manto. Ya, merasa kurang. Ya. Mana lagi tadi? Ya. An yakuna mufidan. Bunyi apa itu? Bunyi apa? Jelek banget. Kayak bunyi apa? Anak kecil kecekek. Itu. Mana tadi? An yakuna mufidan. Dia harus mufid. Apa maknanya? Kata Syekh, yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Ya. Yaitu sudah layak diamnya mutakallim alaih, dari berbicara. Ya, dari berkalam. Zaidun qaimun. Sudah. Yaitu la yabqa as-sami' muntaziran li syai'in akhar. Ya. Jadi orang yang dengar enggak butuh nunggu lagi. Enggak butuh nunggu lagi. Zaidun qaimun terus opo. Bahkan ya ikhwah, ini kalam ini dia nih apa ada kalimat dia apa namanya, lafdu, tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Murakkabun. Ya, murakkab dia tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Tapi ghairu mufid. Pendengar masih butuh penjelasan lagi. Itu bukan kalam. Ya, misalkan Anda mengatakan begini. Ya. In kunta atau in tadhhab ila Makkah. In tadhhab ila Makkah. Tersusun dari banyak itu. Ya. In tadhhab ila Makkah wa tahujja al-bait, gitu kan. Ya. Atau wa ta'tamir. Banyak tuh kalimat itu. Antum ngerti enggak kalimatnya? Belum. Itu baru
syartiyah saja. Baru fi'il syart. Ya, sama fa'il syart nih, fa'il dari fi'il syart. Jawab syartnya kan belum ada. Ya. In tadhhab ila Makkah. Jika engkau pergi, intusafir ila Makkah. Kalau engkau bersafar, bepergian ke Mekah. Terus kenapa? Ya, mesti ada jawab syartnya. Itu enggak mufid. Kalau dijawab fa'ana usafiru ma'ak. Nah, baru itu sempurna. Ada jawab syaratnya. Ya, tapi kalau enggak, walaupun banyak kalimatnya, itu bukan kalam. Ya, kenapa? Karena itu ya enggak layak seorang yang bicara diam di situ. Dia mesti nyambung dengan penjelasan, dengan kalimat yang lain. Helen kayaknya kompak sama antum, cukur rambut bareng soulmate. Nah, ya. Ya, mana lagi tadi? Ya, an yakuna bil wad'i. Ya. Ayakuna bil wada. Kalam itu mesti ada wada. Ai bi wad'il Arab bi ayakuna min kalamihim. Yaitu sesuai dengan peletakan orang-orang Arab bahwa kalam itu merupakan dari ucapan mereka. Jadi lafaz-lafaz yang kita berbicara dengan lafaz tersebut adalah di antara lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Yang lafaz-lafaz ini menunjukkan kepada berbagai makna. Ya. Baik. Misalkan Zaidun qaimun. Zaidun itu diletakkan oleh orang-orang Arab yang menunjukkan pada makna. Ya, yaitu alam, nama seseorang. Qaimun. Ya. Nah, ini juga menunjukkan pada makna qiyam. Baik, barakallahu fikum. Ya. Zaidun qaimun. Ya, Zaidun lafaz yang diletakkan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan kepada makna zat. Ada person, ya, yang nama tersebut diletakkan untuknya. Zaid. Ya. Qaimun sama begitu juga. Dia adalah makna yang diletakkan oleh orang-orang Arab yang menunjukkan makna qiyam. Ini isim fa'il. Ya. Baik. Maka di sini kalam ya, ajam, kalam non Arab, semisal kalam Turki, barbar dan semisalnya bukan kalam menurut para ulama ahli nahwu. Ya. Ucapannya orang-orang Sunda, ucapannya orang-orang Brebes, ucapannya orang-orang Tegal. Hah? Bukan. Tegal. Kalau orang Sunda sadayana. Mau kemana? Mau ke air. Ke air nyemplung dong. Gitu. Oh, toilet ternyata. Nah, itu bukan kalam. Itu bukan kalam. Ya. Hai barakallahu fiik. Lihat itu di footnote nomor 1. Ini hanya referensi ya. Ya, hanya referensi nyuruh kita untuk referensi itu dari Hasyiah Ibnu Sabban, Syarah Ar-Ra'i dan Syarah Al-Kafrawi. Baik. Nahu qaulika al-ilmu nafi'un. Nah, ini contoh kalam. Contohnya ucapan Anda al-ilmu nafi'un, al-ilmu karena yang namanya mubtada mesti ma'rifah. Ma'rifah. Nafi'un, ilmu adalah sesuatu hal yang nafi'un, bermanfaat. Lihat itu di footnote nomor 2 ya. Ya, fal ilmu nafi'un kalamun 'inda nuhati. Maka kalimat al-ilmu nafi'un itu adalah kalam menurut para ulama nahwu. Li'annahu lafdun, karena kalimat ini al-ilmu nafi'un dia lafaz. Mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah wa hiya al-alif wal lam wal ain dan seterusnya. Ya, karena dia mencakup beberapa huruf hijaiyah. Al-alif wal lam, al-alif wal lam, al-ilmu. Al-ain, al-ilmu, al-lam, mim, nafi'un, nun dan seterusnya. Murakkabun, ya, dia murakkab litarakkubihi min kalimatain, karena dia tersusun dari 2 kalimat. Al-ula, kalimat yang pertama adalah al-ilmu, wasaniyatu yang kedua nafi'un. Ya. Wa mufidun, dan dia mufid.
li'annahu afadal akhbara binaf'il ilm. Karena dia ini memberikan faedah keterangan, ya, memberikan faedah, memberikan informasi berita akan bermanfaatnya ilmu. Wabil wad'il arabi, ini syarat yang keempat, sesuai dengan peletakan orang Arab, li'annahu min kalamil arabi, karena kalimat Zaidun al ilmu nafi'un adalah diantara ucapannya orang-orang Arab. Nah, cukup dulu kali ya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Ya, wa kallamallahu Musa taklima dan seterusnya. Ya, kita siap-siap belajar apa habis ini? Fikihnya al-mabadi ya, al-fiqhiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika